Pernah kebayang nggak? Ada sebuah olahraga yang menggabungkan ketahanan fisik yang luar biasa dengan ikatan yang dalam banget antara manusia dan hewan. Kalau belum, siap-siap, karena kita bakal bahas salah satu olahraga paling menantang sekaligus paling unik di dunia. Oke, kita semua tahu lari maraton itu kayak gimana beratnya kan. Bener-bener ujian batas fisik dan mental. Nah sekarang coba deh bayangin tantangan itu ada di depan mata kalian. Tapi ini bukan maraton biasa. Jaraknya kita naikin, bukan cuma 42 kilo, tapi lebih dari 100 kilometer. Dan rutenya ngelewatin hutan, gurun pasir yang panasnya minta ampun, sampai naik turun perbukitan. Dan ini dia puncaknya. Kalian nggak lari sendirian. Kalian melakukannya bareng partner kalian. Seekor kuda. Yup, selamat datang di dunia endurance riding. Jadi apa sih sebenarnya olahraga ini? Ini tuh jauh lebih dari sekedar balapan kuda biasa. Ini adalah ujian sejati yang ngukurnya itu lebih dari sekedar siapa yang paling cepat sampai di garis finish. Intinya, endurance riding itu adalah tes ketahanan gabungan. Bukan cuma soal seberapa kuat kudanya atau seberapa jago penunggangnya, tapi soal seberapa klop mereka kerjasama buat ngatur strategi dan energi. Dan tolong perhatiin banget bagian akhir dari definisinya, kesehatan hewan. Ini bakal jadi kunci dari semua pembahasan kita. Oke, sekarang kita coba lihat deh, seberapa ekstrim sih tantangannya? Kalau kita ngomongin jarak jauh, sejauh apa sih emangnya? Lihat deh, untuk level pemula aja, jaraknya udah 40 kilometer. Kelas standarnya 80 kilometer. Dan buat level elit, yang paling dewa, itu bisa sampai 160 kilometer dalam satu hari. Itu kira-kira sama kayak kalian berkuda dari Jakarta ke Bandung, tapi lewat medan yang gak jelas. Gila kan? Dan buat nyelesain jarak 160 kilometer itu, penunggang sama kudanya bisa menghabiskan waktu 10-15 jam nonstop di atas pelana. Coba bayangin deh, tingkat fokus dan stamina yang dibutuhin selama itu. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang bikin olahraga ini benar-benar beda dari yang lain. Ada satu elemen yang jadi juri utamanya, dan itu bukan stopwatch atau garis finish. Ini dia filosofi dasarnya. Kalimat ini udah jadi mantranya semua peserta endurance riding. Kemenangan yang sesungguhnya itu bukan jadi yang tercepat, tapi mastiin partner lo si kuda bisa nyelesain lomba dalam kondisi yang sehat walafiat. Terus, gimana cara aturan ini ditegakkan? Lewat yang namanya vet check atau pemeriksaan dokter hewan yang super ketat. Jadi, di beberapa pos pemberhentian, setiap kuda wajib lolos rangkaian tes kesehatan. Dokter hewan bakal ngecek detak jantungnya, pernapasannya, kondisi ototnya ada yang tegang atau enggak, sampai tingkat hidrasinya. Dan ini nih yang paling krusial. Kalau seekor kuda dinilai nggak fit buat lanjut, misalnya detak jantungnya nggak turun-turun setelah istirahat, tim itu langsung saat itu juga didiskualifikasi. Udah titik, nggak ada kompromi. Kesehatan kuda itu harga mati. Perbedaannya fundamental banget. Di hampir semua olahraga balap lain, tujuannya cuma satu, jadi yang tercepat. Tapi di endurance riding, tujuannya dibalik total, selesaikan dengan sehat. Hal kecil ini mengubah segalanya. Dengan aturan kayak gitu, jadi jelas kan, olahraga ini bukan soal geber kuda sekencang-kencangnya dari awal. Ini tuh lebih mirip main catur di atas pelana, di mana otak dan strategi jauh lebih penting daripada kecepatan mentah. Kemenangan itu ditentukan sama keputusan-keputusan cerdas. Penunggangnya harus pinter banget ngatur kecepatan, harus tahu kapan waktunya ngegas, kapan waktunya ngerem. Mereka harus ngerencanain kapan dan di mana harus berhenti buat istirahat, minum, dan makan. Bahkan, milih jalur setapak yang paling efisien di medan yang susah itu jadi bagian dari strategi. Tentunya buat olahraga se-ekstrim ini nggak semua jenis kuda cocok. Ada satu ras kuda yang secara konsisten mendominasi dan dianggap sebagai atlet spesialisnya endurance riding. Kuda Arab. Kuda ini tuh kayak emang terlahir buat tantangan ini. Secara biologis, mereka punya keunggulan yang luar biasa. Daya tahan alaminya tinggi, metabolismenya super efisien, jadi nggak gampang boros energi. Mereka juga bisa pulih dengan cepat, dan yang terpenting, adaptasi mereka sama cuaca panas itu juara banget. Pada akhirnya, setelah kita bahas semua hal teknisnya, inti dari endurance riding itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini semua tentang kemitraan.
Ini bukan lagi sekedar penunggang yang ngendaliin kuda. Bukan, ini adalah dua atlet yang bekerja sebagai satu tim yang utuh. Penunggang harus bisa mendengarkan kudanya, peka sama tanda-tanda kelelahan sekecil apapun. Sebaliknya, si kuda juga harus percaya penuh dan ngerespon isyarat dari penunggangnya. Sukses atau gagalnya mereka 100% bergantung pada komunikasi dan kepercayaan timbal balik ini. Jadi buat kita rangkum ya, endurance riding itu adalah maraton di atas kuda. Ini adalah ujian fisik dan mental buat kedua atletnya, manusia dan kuda. Ini adalah balapan unik di mana sehat adalah piala utamanya. Dan di atas segalanya, ini adalah pembuktian tertinggi dari sebuah kemitraan. Nah, aku bakal tinggalin kalian sama satu pertanyaan ini buat direnungkan. Menurut kalian, mana tantangan yang lebih besar? Mendorong batas kemampuan diri sendiri sampai titik penghabisan, atau bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan partner kalian sambil bareng-bareng menaklukkan jarak yang luar biasa? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk sebuah olahraga yang luar biasa.